Halo Sobat Misteri dimanapun berada. Di balik sesuatu yang ada, ternyata ada sesuatu yang ada. Pada tahun 2010, Kali Galeh, sebuah sungai antara kota kecil Banyubiru dan Ambarawa. Kalau sudah jam 7 malam itu kendaraan yang berlalu lalang sudah amat sedikit. Apalagi kalau sudah jam 8, amat sepi suasananya. Bukan karena apa, karena memang tahun 2000 kemarin ini daerah Kali Galeh itu masih sepi, tidak seperti ramai seperti sekarang. Jadi kalau sudah jam 8 ini sudah bisa dipastikan yang berlalu lalang itu bisa dihitung dengan jari. Bukan karena apa, memang karena suasana sepi, juga daerah itu termasuk kalau orang Jawa bilang medeni, menakutkan karena banyak makhluk-makhluk yang selalu mengganggu pejalan kaki atau orang yang lewat di daerah itu. Tempo-tempo motor yang pulang malam, teman-teman yang pulang dari kerja itu harus menghentikan motornya karena tiba-tiba di depan itu, di jalan aspal itu ada ular yang lewat dari sisi sebelah timur menuju ke sebelah barat. Orang bilang itu mbahne lagi lewat atau danyangnya lagi lewat. Makanya orang-orang berpikiran kalau jam-jam segitu sebaiknya nggak usah lewat di daerah itu. Itu terjadi sekitar tahun 2000. Tukang sate, teman-teman kita dari Madura yang merantau di daerah ini juga begitu. Dari kota kecil Banyubiru, dia kan jualan keliling-keliling. Dan itu biasanya tidak satu orang, ada 2-3 orang atau 4 orang yang mencari rezeki malam-malam di kota kecil Banyubiru. Dan karena kosnya di kota Ambarawa, jadi teman-teman sate Madura ini kalau pulang pasti lewat di Kali Galeh ini. Yang bikin kita tertawa, jadi teman kita Madura ini kalau dia pulang sendiri kebanyakan pada takut. Makanya apabila mau pulang ke Ambarawa, mereka saling menunggu temannya selesai berjualan, baru bareng-bareng jalan menuju ke kota kecil Ambarawa melewati Kali Galeh ini. Jangan berharap kalau pulang sendiri akan berani, karena apa? Di daerah itu sudah bisa ditebak kalau mereka takut karena pernah dihantui oleh makhluk-makhluk jahil yang ada di situ. Hanya kalau setelah berjualan mereka saling menunggu, kemudian rombongan bersama-sama pulang ke kota Ambarawa. Pernah suatu saat ada teman kita jual sate ini menunggu temannya, gak ada yang pada pulang karena pada waktu itu dia jualan sendiri. Mau tak mau dia harus pulang mendorong gerobak sate yang mirip kapal ini sendiri melewati tempat itu. Untuk menghilangkan rasa takut, tape-nya disetel besar-besar dan lantas dia sambil berlari cepat sekali melewati daerah itu karena takut kalau diganggu oleh makhluk-makhluk yang menghuni sekitar wilayah Kali Galeh. Itulah sedikit kisah dari Kali Galeh yang membelah antara kota kecil Banyubiru dan kota kecil Ambarawa. Namun begitu teman-teman, di antara Kali Galeh ini sebelah utaranya ada juga kali, namanya Kali Torong. Jadi antara Kali Galeh dan Kali Torong ini ada
persawahan yang amat luas sekali. Tapi tempo-tempo sawah ini sering tergenang oleh air yang karena hujan yang lebat dan air rawa pening meluap, sehingga di sekitar Kali Galeh ini dan sawah-sawah di situ selalu tergenang. Sawah-sawah di daerah Kali Galeh ini itu kalau kita ke arah timur, di sebelah timur itu danau yang legendaris, yang di situ ada Baru Glinding, seekor naga yang amat tua sekali yang menjadi legenda. Dan inilah urutannya sampai ke daerah yang saya akan ceritakan ini. Saya mempunyai teman, sebut saja si Polan. Si Polan ini ya pasangan muda, menikah muda, anaknya sudah 2 dan yang 1 masih bayi. Karena tempat tinggal tidak punya, berinisiatif membuat pondok di pinggir jalan raya itu, di atas sawah yang diuruknya, kemudian dijadikanlah tempat tinggal. Tentu saja tempat tinggalnya juga boleh dikata jauh dari layak, karena cuma ya batako separuh dengan dinding-dindingnya ini dari bambu atau dari papan, itu juga tidak dicat. Sehari-harinya teman kita ini si Polan ini membuka bengkel di situ. Sebenarnya dia juga sudah dengar kalau tempat itu menakutkan, tapi mau bagaimana lagi, namanya juga usaha untuk menyambung hidup dengan membuka bengkel di situ, dengan harapan ya kehidupannya menjadi lebih layak. Dia tidak berpikir yang aneh-aneh, masa bodoh, yang penting saya bisa punya tempat tinggal dan saya bisa bekerja. Hari berganti hari, bulan berganti tahun, tidak terjadi apa-apa di tempat tinggal dia, tetapi dia sering melihat, yaitu tadi Cak Madura, teman kita yang jual sate ini, selalu kalau malam-malam apabila pulang sendiri dipastikan akan berlari-lari dan menyetel tapenya atau radio kuat-kuat supaya cepat meninggalkan jalan itu yang antara Kali Galeh sama Kali Torong. Memang daerah situ yang sampai sekarang pun ini sering orang lewat itu ada selalu penamakan. Pada suatu saat ketika malam yang tidak dinyana, bintang-bintang bertaburan di angkasa karena cuacanya cerah, tiba-tiba menjadi seperti sunyi. Malam semakin cepat berlalu, yang tadinya tidak terjadi perasaan-perasaan yang aneh. Malam itu sekitar tahun 2000-an terasa senyap dan sedikit mengerikan. Jam 10 malam ini angin yang sepoi-sepoi, karena ini tempat daerah ini di tengah persawahan. Angin yang selalu masuk ini yang biasanya ya menenteramkan jiwa, membuat tidur menjadi nyenyak. Apalagi waktu itu memang cuaca cerah sekali. Namun apa yang terjadi setelah hampir tengah malam, ketika anaknya si Polan ini sudah pada tidur, istrinya sudah pada tidur, dan dia sendiri masih kotak-atik, karena biasa bengkel itu apabila ada pekerjaan yang belum selesai kadang nggak bisa tidur, daripada nggak bisa tidur nggak dapat apa-apa, maka dotak-atiklah motor-motor yang ditinggal pelanggan yang belum selesai. Rumah itu tidak mempunyai listrik, walaupun di kota kecil Ambarawa dan kota kecil Banyu Biru listrik sudah ada itu sejak tahun zaman Belanda, jadi sudah lama sekali. Tetapi karena memang rumahnya dia ini di persawahan yang luas, yang belum ada jaringan listrik lewat situ, makanya belum bisa
pasang listrik, dan tentu saja rumahnya kalau malam itu cuma diterangi oleh pelita atau damar dari minyak tanah. Tentu sinarnya ruangannya juga remang-remang. Sekonyong-konyong di samping rumahnya malam itu terdengar lolongan suara anjing, bisa dikatakan seperti serigala karena lolongannya itu amat panjang sekali dan menimbulkan kengerian yang tiba-tiba menyergap dalam hati si Polan. Dia langsung kaget dan berpikir, ini apa ini? Kok tiba-tiba ada suara seperti itu? Di luar malam semakin gelap dan seperti cepat sekali menjadi sepi. Tidak berapa lama suara itu kembali nyaring terdengar, bahkan lebih keras lolongan suara serigala ini. Berbarengan itu anaknya yang masih bayi menangis menjerit ketakutan dengan amat sangat. Khawatirlah si Polan ini memikirkan anaknya yang menangis ini karena ketakutan oleh suara yang di luar tadi. Dengan keberanian yang diberani-beranikan, dia mengintip di luar ini sebenarnya ada apa, kok ada suara seperti itu. Di sekitar wilayah situ, walaupun jauh, jarang sekali sekarang ini orang memelihara anjing. Karena apa? Orang yang memelihara anjing bisa-bisa dimakan oleh orang yang suka makan anjing. Begitu Sobat Misteri. Dia dengan pelan sekali dia mepet ke dinding rumahnya dan melihat dari celah-celah yang bisa untuk melihat keluar apa sesungguhnya yang ada di sana. Betapa kagetnya karena dilihatnya di luar itu ada sosok makhluk ya seperti manusia pada umumnya, tetapi anehnya kepalanya kepala serigala. Takutlah tiba-tiba menyergap di dalam hati dan pikirannya. Waduh, bahaya ini kalau terjadi seperti ini. Pasti makhluk ini akan memaksa anak saya yang kecil ini. Takutlah pikiran dia, dengan ketakutan juga dia malam hari itu melihat kenyataan bahwa yang di luar itu ada sosok makhluk yang amat mengerikan. Bisa dikatakan itu adalah makhluk siluman. Makhluk siluman ini jarang terdengar ceritanya di daerah Kaligaleh. Meskipun di sini terkenal banyak hantu, wewe gombel, lampor, pocongan, apalagi yang api yang merah menyala itu, yang awalnya kecil kalau kita surak-surak kita tepuk tangan kemudian menjadi besar. Paling itu ceritanya, atau ular yang melintas di jalan raya. Tapi jarang sekali ada kejadian ada makhluk manusia yang berkepala serigala. Makhluk yang berkepala serigala dan bertubuh manusia ini hanya ada ceritanya kalau di wilayah sini cuma di Gunung Sindoro, dan itu amat terkenal sekali. Para pendaki sudah tahu kalau mendaki Gunung Sindoro, dengar cerita ini bahkan waspada karena orang-orang di sana sudah menceritakan jangan sampai para pendaki ini ketemu makhluk ini karena makhluk ini amat membahayakan. Tetapi kenapa makhluk Gunung Sindoro ini bisa ada di tempat ini? Apalagi Gunung Sindoro dengan Danau Rawapening ini amat jauh, berkilometer. Begini Sobat Misteri, menurut cerita-cerita orang-orang tua Kaligaleh yang ada di wilayah ini, yang airnya bermuara di Danau Rawapening, konon hulunya sungai Kaligaleh ini ada di Gunung Sindoro. Entah kenapa begitu, walaupun kenyataannya hulunya sungai Kaligaleh ini bukanlah di Gunung Sindoro, karena Gunung Sindoro amat jauh sekali. Orang-orang dulu percaya kalau hulunya sungai ini ada di gunung yang ada di Temanggung itu. Telisik punah telisik, orang tua mengatakan kalau Kaligaleh ini adalah jalur
jalan raya, makhluk-makhluk astral, makhluk-makhluk gaib, jin genderuwo, setan pelayangan, ore-ore Banaspati yang melewati, kalau tidak dari Rawapening ke Gunung Sindoro atau Gunung Sindoro ke arah Rawapening. Jadi kemungkinan waktu itu si makhluk manusia berkepala serigala ini ingin mencari mangsa di daerah Kaligaleh, karena kebetulan pondok teman saya ini Sipolan tinggal di situ cuma rumah sendirian. Jadi mungkin karena dia mencari mangsa dari Gunung Sindoro lewat Kaligaleh yang mau ke Rawapening ini, kok ada napas-napas seorang anak kecil di rumah itu. Disatronilah rumah teman saya ini malam-malam itu oleh makhluk berkepala serigala ini. Jam 12 lewat, makhluk ini masih mengitari rumah itu untuk mencari peluang bagaimana dia masuk dalam rumah dengan membawa sebilah parang. Bagaimana pokoknya kalau makhluk ini masuk, saya potong, saya ajak berkelahi, yang mati dia atau saya daripada anak saya dimangsa. Dan malam seperti berjalan amat lambat sekali, sehingga membuat Sipolan ini betul-betul takut untuk menghadapi apa yang akan terjadi. Makhluk ini kemudian melolong kembali, bahkan mulutnya dihadapkannya ke tanah dengan lengkingan yang amat kuat, bergetar seperti tanah di wilayah itu, dan rumahnya seperti bergoyang-goyang. Tambah takutlah Sipolan dengan kejadian ini. Saya harus mempertahankan anak saya hidup atau mati daripada dimangsa oleh manusia serigala ini. Dan itu terjadi perang urat saraf semalam suntuk. Makhluk itu mengitari rumah itu untuk mencari jalan bagaimana dia masuk ke rumah itu untuk mengambil anaknya Sipolan. Tapi karena mungkin makhluk itu juga tahu kalau di dalam ada orang yang berjaga dan siap-siap menghadapi dia, makanya dia terus menakut-nakuti dengan suara-suaranya yang amat keras dan melengking, dan membuat rumah itu bergoyang-goyang dan tanah yang diinjak seperti bergetar. Begitulah sahabat misteri, kejadian ini terjadi tahun 2000. Waktu berganti waktu, jam berganti jam, akhirnya pagi pun menjelang. Dari kejauhan suara muazin azan dari masjid kampung sebelah dan bersaut-sautan. Berbareng itu makhluk berkepala serigala ini lenyap entah kemana. Suara kokok ayam dari kejauhan terdengar saut menyaut. Legalah perasaan hati Polan, kemudian menjadi tenang karena pagi sudah sebentar lagi datang. Dia menimang anaknya yang kemudian tertidur pulas, tidak menangis lagi semalam suntuk karena ditakuti oleh makhluk itu. Dibawanya anaknya yang sudah tertidur pulas dari pondongan ke kamar untuk ditidurkan dengan anaknya yang lebih besar yang tidak terganggu sama sekali dengan kejadian malam itu. Rawapening dan Gunung Sindoro ada jalur jalan raya tempat para makhluk berlalu lalang di Kaligaleh, di mana teman saya Sipolan tinggal dan mengalami peristiwa ini. Sahabat misteri, di balik sesuatu yang ada, ternyata ada sesuatu yang ada.